Halo kawan sekampus, kembali lagi di USU Inovasi, berkarya dalam kerja nyata. Pada episode kali ini, USU Inovasi kedatangan mahasiswa dengan kecintaannya terhadap kain ulos dan salah satu ketua dari tim PKM Ulos Heritage. Nah, mungkin udah banyak pertanyaan di benak kawan sekampus tentang inovasi kakaknya. Oleh karena itu, langsung aja kita ngobrol lebih lanjut dengan Kak Jasmine Melani. Halo Kak Jasmine. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Melani Halim dari program studi Teknik Industri. Nah, tadi Hakim nyebutin nih kakak adalah ketua dari salah satu tim PKM Ulos Heritage. Iya, benar. Nah, Hakim boleh tahu nggak sih kak, apa sih Ulos Heritage itu? Nah, jadi dari mulai di tahun ini lah, di program PKM tahun ini, kami dari tim PKM VGK, Video Gagasan Konstruktif itu, kami memberi gagasan adanya Ulos Heritage, itu dia museum interaktif berbasis mixed reality sebagai upaya memperkenalkan dan menjaga ulos sebagai kearifan budaya Batak menuju warisan dunia. Oke. Nah, dari Ulos Heritage ini apakah kakak sebagai individu atau sebagai kelompok nih? Dan kalau kelompok, anggotanya ada siapa aja nih kak? Nah, untuk tim kami sendiri itu tim ya, dalam bentuk tim itu ada 5 orang. Itu saya dari Teknik Industri, kemudian ada Ajis Parham Ramadan Hasibuan dari Teknik Industri juga, ada Ranti Widianingsi dari Teknik Industri, Rizwan Syardi dari Teknik Industri, dan yang terakhir Dinda Febriani Lubis dari Arsitektur. Terus kami didampingi sama Ibu Insinyur Tania Alda STMT juga. Oke. Nah, tadi kan ada beberapa dari prodi nih kak. Gimana sih orang kakak bisa terbentuk gitu? Prosesnya gimana sampai tim Ulos Heritage ini ada gitu? Awalnya sih kami teman dekat ya, teman dekat yang sering-sering ikut lomba juga, nyoba ikut lomba, sering-sering diskusi. Nah, pas kemarin kami kayak kepikiran pengen nih tahun ini, tahun terakhir itu pengen PIMNAS gitu. Jadi karena adalah mimpinya itu, aku nyoba hubungi teman-teman itu yang ayolah sama-sama kita nanti ke Surabaya gitu. Jadi terbentuklah tim itu. Tapi waktu itu kami merasa kami cukup teknik industri aja. Tapi dengan kami habis itu berpikir apa yang mau kami buat, jadinya kami mencarilah dari teman-teman dari arsitektur gitu. Oke. Nah, kan tadi ada 5 anggota nih. Hakim boleh tahu nggak kenapa akhirnya yang menjadi leader adalah Kak Jasmine? Apakah karena Kak Jasmine yang menghubungi mereka di awal atau ada pertimbangan lain nih Kak Jasmine? Kalau leader dari awal memang aku sih, karena aku juga yang reach out ke mereka untuk ikut tim. Tapi ya namanya tim ya sama-sama berpikir juga gitu. Oke, berarti kita langsung masuk nih ke museum tadi nih. Boleh dijelasin nggak Kak Jasmine, apa sih inovasi yang ada dalam museum ini nih gitu, bentuk-bentuk inovasinya gitu? Ya, mungkin ke latar belakang dulu boleh ya? Boleh. Jadi sebenarnya kami aware dengan keadaan yang ulos kan saat ini memang banyak ya dipakai di mana-mana, bahkan kegiatan di kampus tuh kan banyak ya pakai ulos juga kan, kayak souvenir, kemudian juga untuk selamat datang itu pakai ulos, dan kami mendapat data bahwasannya ulos ini belum jadi warisan dunia. Oke. Nah, dan dari ulos ini juga ada diklaim sama negara lain. Jadi karena kami aware terhadap hal itu, kami munculkanlah gagasan Museum Ulos Heritage ini. Kenapa dalam bentuk museum? Karena salah satu syarat untuk menjadikan ulos warisan dunia itu adalah keterlibatan masyarakat pendukungnya yang luas. Nah, melalui Museum Ulos Heritage inilah kami mengambil langkah untuk memenuhi syarat konvensi UNESCO tersebut. Jadi diharapkan ulos dapat jadi warisan dunia. Nah, untuk teknologinya sendiri di Ulos Heritage itu pastinya utamanya museumnya museum berbentuk museum interaktif konsepnya. Jadi kalau museum interaktif itu kita antara teknologi yang ada di sana, peralatan yang ada di museum itu, dan pengunjungnya itu ada interaksi fisik. Nah, misalnya kami ada namanya waktunya menenun. Jadinya itu kita menyusun blok-blok motif ulos yang kemudian bisa dijadikan lembaran motif ulos gitu. Jadi kayak belajar sambil bermain lah gitu. Terus untuk teknologi interaktif utamanya itu kami memakai mixed reality. Nah, konsep mixed reality ini belum pernah benar-benar diterapkan di museum di dunia, bukan cuma di Indonesia. Jadi kami masih mengambilnya dari based on penelitian, research, dan uji coba. Nah, diharapkan konsep museum ini kan bisa lah, mixed reality ini bisa dijadikan salah satu daya tarik lah untuk, apalagi kita generasi muda ini kan suka yang unik-unik gitu. Jadi konsep mixed reality ini dia menggabungkan virtual
reality dan augmented reality. Oke. Nah, tadi kan kakak jelasin ada banyak nih prosesnya gitu. Selain dari orang kakak tim Ulos Heritage, ada nggak sih kak orang yang terlibat dalam mendukung inovasi ini gitu? Pastinya kalau dalam tim PKM ya, dalam program kreativitas mahasiswa ini, dari pihak PKM Corner tiap fakultas, kami dari Fakultas Teknik itu support kami. Terus juga dari PKM Center USU itu support kami, kayak mengevaluasi lah ide kami itu cocok atau enggak, solusinya dengan masalahnya gitu. Kami juga sempat ada audiensi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara, dan itu mereka juga support dengan adanya Ulos Heritage ini. Kemudian kami juga sempat ada diskusi dengan Bapak Robert Sianipar, owner Galeri Ulos Sianipar, yang dia ikut serta kemarin itu menandatangani pengajuan Ulos ke pemerintah untuk diajukan ke UNESCO. Nah, jadi mereka kayak support sih dengan kami yang anak muda yang mau lah untuk menjadikan Ulos itu lebih baik lagi. Oke, butuh berapa, mungkin kembali lagi di awal gitu, di latar belakang kak sebutkan, butuh berapa lama sih kak sampai akhirnya memikirkan gagasan kita milih ini deh gitu? Cukup lama sih, karena kan kalau PKM ini kita harus mikirkan gagasan yang out of the box gitu, kayak sampai orang berpikir, oh bisa ya gitu. Kami awalnya, tim aku awalnya itu ada anak kedokteran gigi. Nah, kami brainstorm apa ya PGK yang bisa hubungan sama kedokteran gigi. Nah, nggak dapet gitu, tapi akhirnya muncullah kalau kita ngambil ini gimana gitu, ngambil tentang ulos, apalagi kan permasalahan kearifan lokal gitu. Makanya dari itu kami membentuk tim ulang lah dengan arsitektur gitu sih. Berarti dari secara keseluruhan dalam bidang PKM ini orang kakak udah sampai di proses yang mana nih kak gitu? Sekarang? Iya sekarang. Kalau sekarang udah pasca Pimnas sih, pasca Pimnas. Berarti udah sampai di paling atas deh nih berarti ya? Iya, udah mulai selesai lah. Udah mulai selesai. Oke, selain menjadi leader Ulos Heritage nih, ada nggak inovasi lain yang kakak sendiri ciptakan gitu sebagai seorang individu di luar dari tim PKM ini? Kalau itu sebenarnya sebelum PKM itu aku ada tim juga di P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha P2MW. Nah, kemarin tuh kami membawa nggak gagasan sih, udah nggak gagasan, tapi produk, karena kan ini wirausaha, produk aneka tas ulos Solampita. Oke. Itu sih. Jadi ya ulosnya itu bukan dari Ulos Heritage aja, tapi sebenarnya dari sebelumnya itu udah membawa ulos. Udah membawa ulos. Nah, ini tadi kakak kan ngejelasin nih udah pernah ikut PKM, sebelumnya udah ada inovasi gitu. Boleh dong kak, kayak apa sih tips kakak gitu dalam mengatur jadwal di tengah kesibukan ini, mengingat kakak adalah mahasiswa teknik industri gitu? Sebenarnya susah sih, memang jujur susah, ada nangisnya pasti ada, keselnya pasti ada, tapi terlewati juga kan, karena yang pastinya aku nyusun skala prioritas, apa dulu yang mau dibuat. Aku tipenya lupaan. Kayak apa yang mau dibuat hari ini lupa. Nanti misalnya asistensi bisa lupa. Jadi kayak aku menyusun jadwal tiap harinya apa yang mau dibuat gitu. Jadi tergantung sama jadwal itu, dan yang pastinya harus menjalin komunikasi sih. Karena kan kami di industri itu ada praktikum, ada juga aku ikut kegiatan lah, misalnya PKM, P2MW, dan itu kan semua tim. Jadi aku juga harus menjalin komunikasi yang baik lah. Jadi komunikasi yang baik dengan anggota-anggota tim. Jadi nggak ada miskomunikasi, nggak ada apa. Jadi semua lancar gitu. Nah, tadi Kak Jasmine tuh nyebutin bahwa sebelum PKM ini Kak Jasmine ada buat inovasi juga, yaitu Malungon ID. Boleh dijelasin nggak sih Kak, Malungon ID itu apa gitu? Nah, jadi itu sebenarnya aku masih semester 3 ya. Semester 3 kalau nggak salah. Aku ikut diajak sama senior untuk ikut P2MW, program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, karena memang basic di rumah itu ada usaha yang berhubungan sama Solampita, jadi aku nanyalah ke mama waktu itu kan apa yang mau dibuat, apa-apa. Jadi diputuskanlah aku membentuk tim P2MW itu bareng teman-teman juga, teman-teman yang hampir sama sebenarnya sama teman-teman di PKM, dengan dosen pembimbing itu Bapak Bukhari dari BPRI juga sekarang USU Enterprise kan. Nah, untuk produknya itu kami memilih aneka tas ulos Solampita dengan produk awal itu tote bag sebenarnya.
karena kami ngambil ke fashion kan, anak-anak zaman sekarang fashion tuh nggak pernah mati, makanya kami ngambil ke usaha fashion gitu sih. Oke, itu jumlah anggotanya ada berapa orang Kak pada saat itu? Untuk jumlah anggota itu ada 5. Ada 5 orang juga. Berarti itu dari segi orang Kakak buat inovasi itu pendanaannya dari USU atau gimana nih Kak? Untuk pendanaannya langsung dari Ditmawa, dari kementerian sih. Oh, dari Iya, kementerian. dari kementerian. Berarti sekarang udah gimana nih Kak itu Malungan ID? Apakah masih berlanjut atau mau dikembangkan di masa yang akan datang gitu? Untuk Malungan ID tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Sampai sekarang, dulu namanya nggak Malungan ID, dulu namanya May Is Mine. Pas didaftarkan ikut lomba P2MW itu May Is Mine namanya. Tapi bergerak di bidang yang sama. Kenapa kami berubah nama? Karena kami mengusulkan brandnya untuk mendapatkan HKI, hak kekayaan intelektual merek. Dan nama May Is Mine itu, merek May Is Mine itu ditolak. Makanya kami mencari nama baru, itu Malungun. Malungun itu sendiri diambil dari bahasa Batak yang artinya rindu. Oke. Nah, diharapkan orang-orang itu rindulah dengan produk kami gitu. Itulah latar belakang kenapa namanya Ito ya Kak Iya. berarti. Oke, berarti apakah ada yang dari Malungan ID itu yang sebelum Kakak kerjakan ikut Kakak bawa ke museum ini gitu? Apakah produk di Malungan ID itu Kakak juga tampilkan di museum ini atau gimana gitu? Kalau yang ikut terbawa pasti timnya ya. Ada Kak Ranti itu dari tim Malungun itu pindah ke tim Ulos Heritage. Awalnya juga ada namanya Bang Raja, cuma Bang Raja itu setelah kan mendapat pendanaan PKM itu mengundurkan diri karena dia fokus ke MSIB gitu. Dan juga sebenarnya alasan kuat kami mengambil Ulos itu udah mengerti lah dikit-dikit tentang Ulos itu karena udah pernah juga membawa Ulos kan. Dan beberapa scene juga ada beberapa liputan kami ngambil dari liputan Malungun gitu. Oke, yang dipakai untuk di PKM ya Kak. Oke, mungkin aku pengen kenal lebih dekat secara pribadi ke Kak Jasmine nih gitu. Apa sih suka duka yang dialami sama Kak Jasmine dalam proses pembuatan inovasi di tim Ulos Heritage ini gitu? Kalau untuk sukanya banyak ya, karena kan first time juga, ini mungkin memang bukan first time aku ikut PKM, karena sebelumnya ada sempat nyoba pas tahun pertama, tahun kedua aku nyoba P2MB, tahun ketiga aku nyoba PKM, tapi belum ada yang lewat gitu, sampai pendanaan pun nggak lewat. Dan tahun keempat inilah memang benar-benar fokus ke PKM. Awalnya sempat merasa pesimis gitu, bisa lewat nggak ya ini ke PIMNAS, karena memang fokusnya PIMNAS kan waktu itu dari awal. Jadi pas kami mulai presentasi dan jujur aku sempat ada rasa kayak nengok video, kami kan luarannya video ya, nengok video bisa nggak ya lewat, ada sempat rasa betul lah pesimis lah, benar-benar pesimis, tapi kawan-kawan tim itu support gitu, ini bisa ini bisa kita lewat. Nah puncaknya itu H-1 aku mau berangkat kerja praktek, itu kami hektik kali sih pas persiapan, namanya PKP 2 penilaian pelaksanaan PKM. Jadi selama pendanaan itu PKM itu harus ada laporan kemajuannya udah sampai mana, namanya dananya dari pemerintah kan, betul. Jadi ada laporan. Nah tim kami itu hektiknya karena semuanya anak semester akhir gitu, kami semua kerja praktek dan itu mencar. Aku di Rokan Hilir di Riau, Dio di Kampar di Riau juga, si Ranti di Pelalawan di Riau, si Ajis di Lok Sumawe, si Dinda satu lagi itu di Jakarta. Okay. Dan yang biasa orang-orang itu persiapan PKN itu jumpa, latihan presentasi tiap hari, kami nggak ada karena nggak bisa, karena praktek. Waktu kami untuk latihan itu cuma di malam hari, di Zoom pun melalui Zoom. Memang PKP 2 itu melalui Zoom, bisa lebih. Cuma kan kalau di pedalaman lah kesannya, kan KP itu di pedalaman gitu, sinyal kan nggak mendukung. Itu hektik kali sih waktu itu. Tapi H-1 kami sebelum berangkat KP itu kami ada jumpa sama orang PKM Center di FEB. Nah, FEB itu kayak ada persiapan public speaking gitu, pelatihan workshop public speaking, dan kami diberi kesempatan untuk menunjukkan video kami. Dan waktu itu
orang-orang di situ kayak amazed gitu lah, udah cukup baik, udah bagus sekali ini. Itu belum akhir kan, belum diedit sampai selesai videonya, tapi orang udah wow lah gitu ya. Jadi kayak ada rasa juga, bisa lah ini, berubah lah, pesimis itu ke optimis gitu. Nah, puncaknya kami merasa senang sebenarnya bukan pas kami lewat PIMNAS, jujur. Iya, karena jadi USU itu ada beberapa kali persiapan lah bootcamp untuk PKP 2, kayak PKP 2 internal USU tahap 1, tahap 2. Tahap 1 itu kami chaos sih, sangat chaos karena tiba-tiba itu pas jam kerja pabrik, kan lagi KP nih, jam kerja pabrik, jadi nggak maksimal. Yang kedua itu kami udah mulai maksimal, udah mempersiapkan semua, itu jumpa sama salah satu reviewer nasional. Dan itu video kami udah selesai, udah ditunjukin semua, presentasi udah siap, atribut waktu itu juga udah siap, dan mereka kayak kalau saya jurinya, kalian udah pasti lewat gitu. Jadi itu sih puncak kami senangnya bisa jalan dengan gagasan ULOS Heritage. Oke, berarti pengalaman berharga banget di setiap prosesnya ya, benar. Kak Jasmine. Ada nggak perubahan dari diri Kak Jasmine ketika menjadi tim ULOS Heritage atau setelah ikut lomba ini gitu? Perubahan dalam diri gitu. Yang sebelumnya aku nggak gini, tapi setelah ikut kegiatan ini aku jadi lebih kayak gini nih gitu. Banyak skill yang aku develop sih selama jalan PKM ini, apalagi aku sebagai leader kan, itu pastinya leadershipnya, bagaimana menanggung beban. Pasti beban beda. Kalau anggota bebannya itu cuma sepundak, kalau ketua itu bebannya sebadan gitu. Jadi kayak mana menghandle beban itu, bagaimana menjalin komunikasi yang baik, apalagi kan tadi kan kehektikan KP itu membuat kami komunikasi itu bisa di mana aja, kapan aja sebenarnya, bisa dengan apa aja. Kemudian kami cara public speaking, kayak komunikasi dengan orang itu aku improve sih. Kemudian cara berpikir itu pasti yang menurut aku paling improve. Bukan cuma aku, tapi tim-tim dari PKM semuanya, cara berpikir tentang masalah itu apa, solusi itu apa, itu sangat improve. Oke. Ada nggak Kak cita-cita dari tim ULOS Heritage ini atau Kakak sebagai individu untuk kedepannya terhadap inovasi ini atau terhadap kecintaan Kakak terhadap KAIN ULOS gitu? Kalau kedepannya kami tentunya masih berharap ya ULOS itu menjadi warisan dunia dengan gagasan yang kami gagaskan. Itu mungkin bisa memberikan ide lah bagi pemerintah untuk lebih aware lagi terhadap ULOS. Memang pemerintah udah aware terhadap ULOS, tapi kalau bisa lebih, kenapa enggak gitu. Oke, ada pesan atau permintaan nggak Kak terhadap penonton untuk tadi bisa jadi campaign nih, mana tahu mengajak kawan sekampus untuk lebih mencintai KAIN ULOS gitu, boleh disampaikan? Pertama mungkin ke PKM dulu lah ya, untuk yang mau ikut PKM, coba PKM, cobalah PIMNAS, karena sekali seumur hidup sebagai mahasiswa itu wajib kali untuk nyobain itu. Dan bawalah kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara, karena itu bagian dari diri kita sendiri. Jadi aku juga berharap untuk ULOS sendiri itu bisa cepat-cepat diakui sebagai bagian dari warisan dunia, karena itu menjadi salah satu peluang untuk safeguarding ULOS untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Nah, buat kawan sekampus, boleh nih dicoba tips dan yang disampaikan dari Kak Jasmine untuk memulai ikut PKM, kemudian untuk lebih mencintai budaya lokal kita, terutama ULOS ya Kak Jasmine. Iya, benar. Oke, Kak Jasmine, terima kasih sudah hadir sebagai tamu di program USU Inovasi. Iya, sama-sama. Semoga nanti kita ketemu lagi. Mungkin USU Media bisa datang di kegiatan-kegiatan Kak Jasmine gitu. Boleh. Oke, nah buat kawan sekampus jangan lupa saksiin episode USU Inovasi berikutnya. Sampai ketemu lagi. USU Inovasi berkarya dalam kerja nyata.